Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermanto dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 051680665. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, dalam tugas 2 ini soal yang akan kita praktekkan adalah mengetik perintah cmd dari beberapa perintah dari mulai cd, cls sampai dengan route dan net ya. Ini ada 20 perintah. Satu-satu insya Allah saya akan coba untuk menjelaskan fungsi dari perintah tersebut ya. Kita mulai. Mari kita mulai. Yang pertama adalah dengan kita mengetik, yang pertama itu bismillah dulu ya. Kita mulai segala sesuatu dengan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama kita buka adalah Windows R, yaitu untuk perintah cmd nya. Untuk masuk ke cmd ini, oke. Nah, ini nama usernya yaitu Toshiba, itu nama laptop ya. Jadi pas instalasi ini namanya Toshiba, belum dirubah dengan nama saya gitu. Oke, yang pertama kita akan coba adalah cd. cd ini adalah perintah untuk membuka sebuah direktori ya, direktori ya. Seumpama apa yang kita akan buka adalah direktori, kebetulan saya di dalam laptop ini ada OneDrive ya. Kita klik dulu cd spasi OneDrive. Nah, di dalam OneDrive ini saya akan mencoba untuk buka dokumen ya. Kita klik dulu OneDrive dulu, kita buka, masuk ke dokumen, baru kita akan membuka dokumen. cd, ulangi lagi, cd dokumen. Nah, dokumen. Nah, di sini udah masuk ke folder dokumen yang saya ada di laptop ini. Kemudian untuk yang berikutnya adalah cls. cls ini perintah untuk menghapus semua riwayat dari command prompt ini ya. Coba dulu cls. Nah, hilang semua, jadi membersihkan riwayat dari perintah-perintah yang sudah kita ketikkan. Yang kemudian yang ketiga itu cls garis miring tanda tanya. Kayaknya sama aja ya, fungsinya untuk membersihkan juga. Nah, kemudian yang keempat adalah perintah dir. Sebentar. Dir ini adalah perintah untuk kita membuka sebuah file atau dokumen yang ada di dalam sebuah direktorat atau folder itu ya, sebuah direktori atau folder itu. Contoh, kita mau membuka file atau folder apa aja yang di dalam dokumen. Nah, kita klikkan dir. Ini udah masuk ke dokumen ya, jadi udah tinggal tik dir aja, nanti otomatis keluar file atau dokumen yang tersimpan di dalam folder dokumen atau direktori dokumen tersebut ya. Nah, ini dia, ada beberapa folder dan file tugas. Nah, ini yang ada di dalam direktori dokumen. Kalau kita lihat di folder di sininya, explorernya, kita ke dokumen. Nah, di sini ini yang file atau yang ada di dalam folder atau direktori dokumen ini sama dengan namanya dengan yang di command prompt ini ya. Tuh, ada beberapa.
nama file di sini juga ada pindahan, di sini ada pindahan. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah CLS sudah udah ipconfig ini perintah untuk menampilkan informasi ya, informasi jaringan ya, seperti kayak IP atau subnet mask dan atau apa tuh gateway gitu kan. Nah, kita coba dulu untuk copy, kita paste di sini ipconfig, enter. Nah, ini tertera di sini untuk IP komputer kita atau komputer saya maksudnya. Kemudian perintah berikutnya ipconfig all. Nah, ini untuk menampilkan semua informasi ya kan, terkait jaringan yang pokoknya secara detailnya ini komplitnya ini ya, ipconfig all. Nah, itu semuanya ada di sini, termasuk koneksi-koneksi yang koneksi ke komputer ini apa aja. Nah, ini di dalam sini ipconfig all ini tertera semuanya. Oke. Kemudian berikutnya ipconfig garis miring tanda tanya. Ini berfungsi untuk sebagai bantuan ya ketika kita bingung terkait perintah ipconfig ini apa aja. Nah, di sini opsi ini bisa bermanfaat untuk kita lihat apa aja yang perintah yang bisa dilakukan selain daripada ipconfig all yang tadi kita udah coba. Kita paste di sini. Nah, nih sampelnya, ini ada beberapa nih fungsinya untuk apa. Ipconfig all untuk menampilkan semua detail informasinya apa aja. Kemudian ipconfig release. Nah, begitu. Kemudian yang kita mau lakukan berikutnya nomor 8, ipconfig release tadi udah. Kita coba dulu ipconfig release. Nah, ipconfig release ini berfungsi untuk memutuskan jaringannya. ipconfig release ini menyetop jaringan internet yang tersambung. Contoh yang sekarang di dalam PC saya ini terkoneksi dengan wifi ya, tetheringan wifi ini. Ketika kita klik ipconfig release ini nih memutuskan jaringan ya kan. Bagaimana cara mengoneksinya lagi? Nah, kita klik berikutnya lagi nih ipconfig release renew ipconfig renew udah paste di sini, enter. Nah, otomatis koneksi kembali internetnya. Kemudian ipconfig garis miring display DNS, kita coba. Waduh, nah ini berfungsi ipconfig release DNS ini menampilkan cache DNS lokal itu ya, yaitu daftar domain yang pernah diakses dan disimpan sementara di dalam komputer ini nih. Jadi ini nih domain-domain yang pernah kita klik termasuk Google, dan di sini ada semuanya gitu. Kemudian untuk perintah berikutnya nomor 11 ipconfig flush DNS. Nah, ini untuk menghapus apa tuh cache ya,
Jadi yang tadi kan untuk menampilkan display, menampilkan cache DNS lokal. Nah, untuk yang ipconfig flash ini, flash DNS itu menghapus cache. Jadi kita coba dulu, nanti kita bisa lihat. Nah, ipconfig correction successful, sudah berhasil. Kemudian untuk yang ipconfig register DNS ini saya kurang tahu ya, ini fungsinya buat apa. Kita coba juga require elevation. Kalau dari yang pernah saya baca dari pelajaran yang sudah disampaikan Bapak Aziz itu, yaitu ipconfig register DNS ini untuk memaksa komputer untuk memperbarui DNS ke server DNS-nya. Oke, yang kedua ping. Nah, ini ping ini untuk mengetes ya koneksi jaringan ke apa itu domain yang akan kita domain atau IP ya, domain IP atau IP yang mau kita cek dulu apakah aktif atau enggak aktif itu. Nah, kita cek dulu di sini ping, kita cek dulu contohnya ping Google ya, google.com, enter. Nah, ini ketika reply from ini tandanya udah connect ya. Jadi sebagai informasi, mohon maaf Bapak dosen maupun teman-teman semua yang menyimak video ini, ketika kita ping google.com ini yang tampil kok ini ya kan. Nah, ini alamat IP-nya nih 26 sekian sekian, nah 216 sekian sekian. Nah, kalau kita copy contoh paste di sini dengan alamat 216.sekian-sekian.120. Nah, ini ketika kita enter ini yang tampil itu adalah tampilan google.com ya kan. Jadi sebenarnya dari alamat domain google.com ini yaitu sebenarnya IP-nya ini ketika klik IP ini ya sama aja dengan google.com. Begitu penjelasannya untuk netstart. Nah, enter. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan koneksi jaringan aktif atau port yang digunakan dan statistik jaringan lainnya. Nah, ini port-port yang sedang digunakan yang aktif ya. Kemudian untuk berikutnya adalah yang nomor 14 net thread nomor 15 thread ini fungsinya untuk melacak rute atau jalur yang dilalui paket data dari komputer ke tujuan domain IP. Nah, contohnya ketika kita mau ngetesnya itu dengan ketik tracot spasi kita cek google.com lagi ya, google.com lagi. Nah, ini sedang mengecek koneksi dari paket datanya ke Google. Ya, lumayan lama ya, ini lagi melacak rute jalur yang dilalui dari paket data yang ada di internet yang tersambung di dalam komputer sini ke Google. Nah, ini nah, oke. Sambil menunggu kita untuk persiapkan
Pathing ini perpaduan ataupun gabungan dari ping sama tracet ya, memberikan informasi DNS ya, tes. Caranya dengan kita klik tes dulu ns lookup spasi, contohnya google.com lagi. Oke, tidak diketahui ini alamat addressnya. Ini alamat ini alias google.com. Oke, kemudian nomor 18 nets ini berfungsi untuk mengkonfigurasi pengaturan jaringan ya, biasanya seperti wifi, firewall. Coba kita cek dulu. Kita kan di dalam komputer ini kita koneksi sama wifi ini ya. Nah, kita mau ngetes nih untuk koneksinya seperti apa. Nah, coba kita cek ya profilnya apa. Nah, di sini ada koneksi di wifi ini nih. Ini dia datanya. Ini ketahuan semuanya ya. Perintah berikutnya adalah route ini berfungsi itu untuk menampilkan atau mengatur tabel jaringan ya, atau routing jaringan. Nah, contohnya coba kita klik route pin ya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk interface-nya apa. Nah, oke. Kemudian yang terakhir net. Nah, net ini berfungsi untuk mengelola berbagai aspek jaringan atau layanan itu. Contohnya coba nanti kita praktekkan dulu. Net user contohnya. Nah, ini user ini username pada nama komputernya, ini user akunnya ya, ini. Terus cache-nya ini, administratornya ini. Nah, ini ketika kita contohin lagi biar nggak bingung, kita net spasi apa ini, view aja, view. Tidak akurat ya, atau kita coba net share. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, atau teman-teman semuanya. Ini yang mungkin untuk melengkapi tugas 2 ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.